Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone penutup Infinix tahun 2024, yaitu Infinix Hot 50 Pro. Yang speknya yang pertama adalah layarnya, yang dimana sekarang sudah AMOLED, yang basic masih IPS LCD. Kemudian untuk spek lainnya, SoC-nya adalah MediaTek Helio G100, jadinya masih sama ya, sama yang basic. Dan untuk memorinya di sini upgrade karena RAM-nya di 8GB dan internalnya 256GB. Kalau yang basic yang di 256 dia RAM-nya ada di 6GB saja, sedangkan yang Pro ini sudah di 8GB. Kemudian upgrade lainnya yaitu sektor speaker, yang dimana sekarang sudah dual speaker, yang basic masih single speaker saja. Oke, kira-kira bagaimana pengalaman gaming bermain di Infinix Hot 50 Pro ini? Untuk jawabannya langsung saja kita mulai di Gadget Review. Sebelum kita mulai pengaturannya, yang pertama internet pakai WiFi, kemudian brightness saya set maksimal, suaranya juga maksimal. Untuk refresh rate ada di 120Hz. Dan terakhir kondisi baterai masih di 100%. Oke, langsung saja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama seperti biasa yaitu Mobile Legends. Kita lihat untuk pengaturannya. Ya, untuk grafik bisa sampai di Ultra dan untuk frame rate bisa sampai di Super. Dan kita tes di grafik Ultra rata kanan. Ini dia kita bermain Mobile Legends di grafik Ultra. Dari tadi lancar jaya teman-teman, jadinya nggak ada kendala, performanya bagus, kemudian layarnya ini jernih, dan touchnya juga sensitif. Jadi rata-rata bisa dapat di atas 80 fps ya sepertinya. Ya, jadi kemarin saya baca di kolom komentar ada yang protes, katanya touch dari Hot 50 yang basic itu kadang sentuh, kadang enggak, kurang responsif dibuat main Mobile Legends, yaitu karena untuk multi touch yang basic maksimal cuma di 5 sentuhan ya teman-teman. Jadi kalau misal lebih dari 5 bakal agak keteteran, sedangkan yang Pro ini sudah 10 sentuhan untuk multi touch-nya, jadinya lebih nyaman, terutama buat kalian player yang harus pakai 10 jari teman-teman. Kita lihat ini performanya di kondisi yang ramai masih lancar, 74, 76. Oke, di 65. Ya, ini kondisi teramai saat ini. Oke, jadi seramai-ramainya bisa dapat di 60-an fps, masih sangat lancar teman-teman. Untuk performanya ini mantep sih. Ya, untuk suhu kita cek. Jadi di 41,7 tadi. Di 41 derajat kisarannya. Sudah mulai hangat teman-teman di game pertama ini. Jadi suhunya ini nggak adem-adem banget. Ada di 41,8 derajat Celcius maksimal. Oh, 41,9, 42. Ya, sempat di 42 derajat Celcius. Untuk baterainya setelah bermain sekitar 17 menit, kita lihat dari 100%, sekarang ada di 96%, jadi berkurang sekitar 4% baterainya. Kemudian untuk FPS-nya dapat rata-rata di 87,0 fps, jadinya sangat tinggi ya teman-teman. Dan kita lihat untuk grafik FPS-nya ini stabil, sempat agak drop di 60-an. Ini pas tadi rame banget, jadinya masih lancar ya, walaupun kondisi yang sangat ramai. Ya, performa buat main Mobile Legends smartphone ini sudah recommended dan worth it. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Kita lihat untuk grafiknya teman-teman. Jadi grafiknya maksimal bisa sampai di HD dengan frame rate-nya di high, sedangkan kalau di smooth dan balance bisa sampai di frame rate ultra. Ya, di sini kita tes di grafik balance dengan frame rate ultra. Ini dia kita bermain PUBG Mobile di grafik balance dengan frame rate ultra. Lancar ya. Di 39, 40. FPS-nya stabil dan gerakannya smooth teman-teman. Nyaman ini. Di kondisi outdoor juga masih aman.
Cuma yang disayangkan di sini adalah gyroskopnya. Nah, gyroskopnya masih di software, jadinya kurang presisi ya teman-teman. Walaupun ternyata untuk softwarenya masih agak lumayan. Ini kita coba yang tipis-tipis, gerakannya masih mau ya. Kanan kiri agak berat, tapi kalau atas bawah masih mau. Jadi yang sangat disayangkan adalah gyroskopnya yang masih software. Seandainya hardware pasti ini udah recommended banget sih. Kita coba untuk gyroskopnya. Oh, agak susah ya. Bisa dilihat ini. Wah, susah tetap kalau M. Jadi sama saja. Kita cek untuk suhunya. Ya, ada di kisaran 40 derajat Celcius saja. Jadinya masih lumayan adem ya. Di 40. Tadi sebelumnya Mobile Legends sampai 42. Tapi ini malah turun di 40 derajat saja. Dan setelah bermain sekitar 17 menit lagi, kita lihat untuk baterainya. Apakah berkurang 4% lagi dari 96. Dan sekarang di 92%, jadi berkurang sekitar 4% lagi teman-teman. Untuk FPS-nya dapat rata-rata di 39,5 FPS, jadinya hampir sempurna untuk frame rate-nya. Dan kita lihat untuk grafiknya ini sangat stabil, jadi saya rasa sebenarnya performanya sudah recommended ya. Bahkan saat naik kendaraan juga lancar, renderingnya tidak telat teman-teman. Jadi untuk gameplay sudah oke, cuma yang disayangkan adalah gyroskopnya yang masih software. Jadinya saya rasa masih nggak recommended banget ya buat player PUBG, kecuali yang nggak pakai gyroskop. Cuma untuk performanya ini sudah top. Kita lanjut game yang ketiga, yaitu eFootball 2025. Untuk grafiknya di sini saya set di high semua teman-teman, soalnya performa sebelumnya meyakinkan ya. Jadi mungkin di eFootball ini juga lancar di grafik high 60 FPS ya. Kita tunggu saja bagaimana dengan performanya. Ini dia kita bermain eFootball 2025 di grafik high. Di pemain dan penontonnya high bisa dapat FPS di 57, 56. Jadi masih lancar teman-teman. 54. Oke, ini oke sih. Untuk performanya cukup powerful. Yang dimana untuk eFootball 2025 sekarang agak berat ya grafiknya, terutama di high. Dan ternyata di Hot 50 Pro ini cukup lancar. Ya, sempat di 50 tadi. Ya, ternyata seperti kebanyakan smartphone ya teman-teman. Setelah bermain eFootball agak lama, ini FPS-nya jadi drop. Jadi di kisaran 40 sampai 50-an. Kan di awal-awal di 50 ke atas ya. Sekarang jadi di 40-an. Jadi mungkin karena suhu smartphone-nya sudah makin panas, jadinya FPS-nya turun. Walaupun terkadang masih sempat di atas 50-an FPS. Jadi saran saya jangan di grafik high semua supaya lebih lancar. Nah, di 48, 49, 47, yang dimana sebelumnya jarang-jarang ya nyentuh sampai 40-an FPS. Cuma ya overall masih oke lah dibuat bermain eFootball. Untuk suhunya kita cek ada di 43,9. Ya, sudah tinggi ya. 44, 44,4. Jadi mungkin ini yang membuat performanya jadi agak turun karena suhunya yang sudah makin panas. Jadi maksimal ada di kisaran 44 derajat Celcius. Kemudian setelah bermain sekitar 20 menit, dari baterai di 92%, sekarang ada di 86%. Jadi berkurang sekitar 6%. Ya, cukup banyak ya. Mungkin karena smartphone-nya juga sudah panas. Selanjutnya untuk FPS dapat rata-rata di 50,8 FPS. Jadinya masih tembus ya di 50 FPS, masih lumayan. Kita lihat untuk grafiknya. Ya, ini di awal-awal masih cukup stabil, tapi setelah di kanan-kanan ini, setelah di 5 menitan jadi naik turun. Jadi memang performanya agak ngedrop, walaupun nggak kerasa ngedrop banget ya, karena masih ada di kisaran 50 FPS. Cuma ini jadi lebih naik turun daripada di awalnya ini.
Kita lanjut ke game yang keempat, yaitu COD Mobile. Ya, kita lihat untuk grafiknya. Untuk grafik maksimal di medium high, sedangkan kalau di low dia bisa sampai di high juga. Ya, di sini kita coba bermain di grafik medium. Apakah lancar atau tidak? Kita lihat saja. Ya, ini dia kita bermain COD Mobile di grafik medium, dapat FPS di 59,6, 57. Wow, tinggi ya. Ini grafik medium loh, teman-teman. Yang dimana biasanya chipset di kelas harga 1-2 juta tuh kurang kuat bermain di medium. Tapi ternyata di Hot 50 Pro ini cukup lancar. Ya, sempat drop di 49 tadi. Ya, walaupun ada asap masih lancar, ada darah-darah juga lancar. 5859. Good job ya. Oke, nggak nyangka bakal selancar ini, teman-teman. Sekarang kita cek untuk suhunya. Ada di 40 derajat saja. Jadi termasuk ringan ya bermain COD Mobile. Di grafik medium multiplayer ya masih tergolong ringan untuk Hot 50 Pro ini. Suhunya cuma di 40-an saja. Kemudian setelah bermain sekitar 12 menit, baterainya dari 86% jadi berapa persen? Ya, jadi 83, jadi berkurang sekitar 3% untuk baterainya setelah bermain 12 menit. Kemudian ini dia untuk FPS-nya, mohon maaf ya karena ternyata nggak kehitung pada saat main, jadi saat awal buka juga kehitung grafik FPS-nya, jadinya rata-ratanya dapat di 39,7 FPS. Tapi pada saat kita bermain bisa dilihat ini FPS-nya sangat tinggi dan stabil di kisaran 60 FPS, kurang dikit ya. Jadi 50 sampai 60 FPS. Jadi ternyata untuk performa dari Infinix Hot 50 Pro ini sudah powerful. Ya, good job ya. Bisa main COD Mobile, multiplayer, grafik medium, dan lancar. Kita lanjut ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact. Untuk grafiknya di sini saya set di lowest, kemudian untuk FPS-nya ada di 60 FPS. Oke, apakah lancar? Kita lihat saja. Ya, ini dia kita bermain Genshin Impact. Ada di 40, 30. Lumayan. Ya, di 30-an saat melihat map yang cukup luas seperti ini. Sekarang kita coba cari musuh, teman-teman. Empat puluh empat. Tar. 28. Sempat agak drop. Oh, 25. Ya, tadi sempat terkadang agak drop. Cuma ini udah aman. Di 40-an. 30 sampai 40 FPS. 29, 35. Kondisi yang cukup ramai ya seperti ini. Sekarang kita cek untuk suhunya. Jadi suhunya ada di 44. Oh, sudah mulai panas lagi, 44,6. Jadinya smartphone-nya bekerja cukup berat ya. Suhunya jadi cukup panas. Maksimal di kisaran 44 derajat Celcius. Kemudian setelah bermain Genshin sekitar 14 menit, kita cek untuk baterainya. Dari 83 sekarang di 78, jadi berkurang sekitar 5% baterai setelah bermain 14 menit Genshin Impact. Kemudian untuk FPS-nya dapat rata-rata di 41,4 FPS, jadinya masih playable ya, masih bisa dimainkan di atas 30 FPS. Dan untuk grafiknya ini lumayan naik turun tapi nggak parah-parah banget.
Jadi buat yang mau main Genshin, Infinix Hot 50 Pro ini masih bisa. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Infinix Hot 50 Pro? Ya, ternyata performanya di sini cukup powerful ya teman-teman, terutama di game COD Mobile, yang dimana biasanya di grafik medium itu banyak smartphone yang masih kurang mumpuni ya main COD Mobile di medium karena banyak efeknya di harga 1-2 juta, tapi ternyata Infinix Hot 50 Pro ini sudah lancar. Cuma anehnya main Genshin dia nggak selancar main COD Mobile, jadi dapat cuma di kisaran 41 FPS ya kalau nggak salah. Jadi main Genshin masih nggak yang terbaik, tapi main COD Mobile tadi sudah mantap. Dan untuk overall saya rasa performanya sudah cukup powerful ya untuk main game Mobile Legends, kemudian PUBG Mobile dan eFootball sudah mumpuni. Jadi buat yang hobi main game, saya rasa Infinix Hot 50 Pro ini sudah bisa diandalkan. Ya, kalau dibandingkan sama Hot 50 yang basic, tentu yang Pro ini masih lebih mumpuni ya, terutama berkat layarnya yang sudah AMOLED. Jadinya terasa lebih jernih, lebih gonjreng, dan flat juga buat main game ini nyaman. Kemudian speakernya sudah dual speaker, dan ngecasnya juga lebih lembut daripada Hot 50 yang basic. Cuma kalau dibandingkan sama Hot 50 Pro Plus, ternyata suhu yang Pro biasa ini malah lebih panas daripada Hot 50 yang Pro Plus. Cuma masalah performa, saya rasa baik yang basic, yang Pro dan Pro Plus sudah sama-sama cukup powerful. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan dan budget teman-teman semua. Oke, cukup sekian untuk gaming test dari Infinix Hot 50 Pro. Apabila ada masukan atau saran, boleh tulis kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya lebih semangat lihat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.